Ini Pak Kabit ya, Kabit ketika mewakili Kepala Dinas Pendidikan, juga Pak Korwas, terima kasih banyak sudah hadir juga Pak Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Kota Komba. Terima kasih banyak Pak untuk mengizinkan kita bisa bertemu di sekolah SMA Negeri 6. Saya hadir di sini bersama dengan komandan saya di Kabupaten Manggarai Timur, Pak Kapolres. Terima kasih banyak teman-teman, Pak Medi sebagai anggota DPRD, tapi beliau di kader, jadi harus juga bersama-sama kami, jadi anggota DPRD plus kader dan caleg juga di sini Ibu Kadis, mantan Kadis, dan saya kira Ibu banyak mengetahui persoalan ini, dan nanti bantu teman-teman yang lain untuk menyampaikan lebih banyak informasi. Pak senior partai, Pak Vincent juga, Pak Vincent juga guru kan, guru kader, jadi paham juga soal pendidikan. Terima kasih Bapak Ibu guru yang sudah hadir pada kesempatan ini. Ya, pertama saya mau menginformasikan tahun ini itu secara keseluruhan kita dapat 40.000 beasiswa PIP. Tahun ini total 43.000, tapi ada beberapa wilayah di luar Flores ini yang daerah Katolik yang saya minta saya dan saya kirim juga. Tapi di dapil ini ada 40.000. Dan ini baru periode pertama, kita cairkan 21.000, berarti masih ada 19.000 yang untuk periode kedua, di bulan Agustus September nanti kita minta lagi untuk didata untuk bulan September. Dan kali ini di Manggarai Timur kita undang ini ada 52 sekolah, totalnya hampir 1.996, tapi total mestinya lebih dari 2.000 karena ada beberapa sekolah yang di bawah 20 nanti biar Diorit dan kawan-kawan ini antar langsung. Kalau yang di atas 20 kita undang pada hari ini untuk hadir di sini bersama. Itu sebagai informasi. Jadi masih ada putaran kedua nanti. Putaran kedua itu bulan Agustus, September. Nanti pencairan bulan November sampai dengan Desember. Nah, Ibu Bapak guru yang saya banggakan, yang saya hormati, memang ini pertemuan kita hari ini, sore hari ini berkaitan dengan PIP ya, berkaitan dengan PIP. Tapi saya tahu kalau kita bicara soal ketemu dengan para guru, itu banyak hal yang berkaitan dengan PIP, tapi berkaitan dengan pendidikan. Yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Korwas, juga disampaikan oleh Pak Kabit, dan kita semua yang berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan. Karena memang kalau kita bicara pendidikan, nah itu menyangkut 3 komponen plus. Komponen pertama itu guru. Nah, tidak mungkin ada pendidikan tanpa guru. Tidak ada pendidikan tanpa guru. Pendidikan pasti harus ada gurunya, tenaga pendidiknya. Kemudian siswa, murid. Kemudian yang berikut adalah metode pengajaran. Bagaimana metode pengajaran? Mas tadi soal Merdeka Belajar kan. Besok itu kami pertemuan di Ruteng. Saya undang dari Kemdikbud juga untuk hadir tentang Merdeka Belajar, kurikulum Merdeka Belajar. Mungkin kalau ada dari Manggarai Timur 1-2 orang mau ke sana, silakan nanti. Kita dengan senang hati. Dan yang plusnya itu adalah infrastruktur pendukung pendidikan. Jadi guru, siswa, metode kurikulum pendidikan, proses pengajaran, dan kemudian infrastruktur yang mendukung pendidikan itu. Dan Bapak Ibu guru semua yang tadi kan banyak yang bicara soal ini kekurangan itu, kekurangan ini, kita masih ada hal yang banyak hal yang belum terpenuhi.
Nah, kan ibu bapak guru sebenarnya paham bahwa semua hal yang berkaitan dengan 3 komponen plus tadi itu kan akhir-akhirnya ujung-ujungnya kita bicara soal pembiayaan pendidikan. Karena pendidikan itu pasti berbiaya, tidak ada pendidikan gratis. Jadi kalau ada bupati, calon bupati, atau anggota DPR, DPRD mau berjuang untuk pendidikan gratis pasti bohong. Karena tidak ada pendidikan pasti berbiaya, Dan negara negara punya komitmen untuk mengalokasikan anggaran pendidikan untuk negara, untuk rakyat ini. Itu di Undang-Undang Dasar jelas 20% dari APBN kita itu tiap tahun harus dialokasikan untuk fungsi pendidikan. Nah, yang menyangkut fungsi pendidikan ini 20% ini, jadi kalau tahun ini sudah berjalan, nanti tanggal 16 Agustus nanti kan Presiden biasanya menyampaikan pidato kenegaraan dan menyampaikan RAPBN kan tanggal 16 Agustus setiap tahun. Dan nanti kita dengar berapa anggaran tahun depan nanti. Nah, kurang lebih tahun depan anggaran kita sekitar 3.000 triliun. Jadi 3.000 triliun itu kalau 20% dari 3.000 triliun itu artinya sekitar 600 triliun untuk pendidikan, untuk fungsi pendidikan. Nah, tapi 600 triliun ini teralokasikan di KL-KL yang bukan hanya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tapi juga di Kemdagri, untuk IPDN, Kementerian Keuangan, untuk STAN, ke BIN, itu ada Sekolah Tinggi Ilmu Intelijen Nasional, ada lagi ya kalau TNI udah pasti juga ada Akmil, ada Akpol, ya bapak mereka juga masuk fungsi pendidikan dulu waktu pendidikan ya itu anggaran pendidikan. Jadi banyak tersebar di berbagai macam kementerian dan lembaga. Nah, kita di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu tahun 2023 ini mengelola anggaran 81 triliun. Jadi masih jauh sekali dari total anggaran 600 triliun itu. Nah, kami sedang berupaya supaya ini lebih banyak, karena banyak sekali Akpol itu biayanya lebih mahal daripada membiayai satu mahasiswa jadi sarjana di universitas negeri. Biaya Akpol itu ya Pak Marcelus bisa hitung, itu sampai satu mahasiswa bisa 200-an juta per tahun. Dan memang ada biaya-biaya pendidikan yang sangat mahal di kementerian dan lembaga yang lain. Bahkan ada satu kementerian yang pembiayaan pendidikan satu mahasiswa itu hampir 400 juta per tahun. Nah, ini yang sedang kita supaya ini porsinya lebih banyak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tapi ini sedang dalam spek revisi Undang-Undang Pendidikan Sisdiknas itu kalau tahun jadi ini supaya lebih banyak di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, karena mahasiswa kita itu jauh lebih banyak daripada yang di fungsi-fungsi pendidikan yang lain. Itu hal pertama, hal yang berkaitan dengan pendidikan ini. Kemudian juga kalau kita lihat dari jumlah 80 triliun, jadi tahun depan juga sekitar 80-an triliun pendidikan untuk biaya pendidikan kita. 17 triliunnya tiap tahun itu untuk kepentingan beasiswa, baik PIP maupun KIP kuliah. Jadi ini ada alokasi khusus tambahan biaya untuk beasiswa. Juga biaya pendidikan untuk dana BOS itu. Nah, ini kan komponen utama kita pembiayaan pendidikan di tingkat sekolah dasar dan menengah, baik SMA maupun SMK, dana BOS dan PIP.
Nah, PIP ini kita tahu ada PIP yang reguler dan PIP yang aspirasi. Yang reguler itu diusulkan oleh sekolah-sekolah langsung, Ibu IKF langsung oleh sekolah. Yang aspirasi ini kan sebenarnya menambah yang di sekolah yang ya belum terisi dengan maksimal. Ibu di sekolah dapat sekolah apa? SDN Boy. Dapat reguler? Berapa ya? Siswa berapa? Siswa itu berapa? Dapatnya berapa? Ibu harus tahu persis kalau jumlah berapa yang kita dapat. Jadi ada PIP reguler dan aspirasi. Aspirasi ini dapat karena saya sebagai anggota DPR Komisi 10 bidang pendidikan, maka saya punya hak untuk mengusulkan tambahan melalui PIP aspirasi. Kalau tidak di Komisi 10 juga tidak semua anggota DPR juga punya hak untuk mengusulkan ini. Jadi hanya anggota DPR di Komisi 10 yang punya hak untuk mengusulkan tambahan. Nah, kita fokuskan terutama di dapil pasti. Meskipun juga bisa ada wilayah lain kalau kita bantu bisa juga gitu. Tapi kita fokuskan ke dapil. Karena itulah aspirasi dari dapil kita. Dapil saya gitu sebagai anggota DPR di Flores, seluruh kabupaten di Flores plus Lembarka dan Alor. Ada 10 kabupaten. Jadi kalau 40.000 saya dapat PIP aspirasi tahun ini itu untuk 10 kabupaten. Saya bagi secara proporsional. Ini dari mana saya dapat data yang sekarang tahun ini ada ya kali ini di Manggarai Timur 2.000-an lebih. Itu saya dapat dari mana? Dari Dapodik. Dari usulan teman-teman Pak Marcelis dan tim di sini, Ibu Ika, ada Pak Vincent, ada Yorit yang menjadi anchor jangkar untuk mengumpulkan data-data ini. Kalau dia kirim ke staf saya di Jakarta untuk dimasukkan di Dapodik. Jadi ya usulan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tapi pembicaraan kita ini kuncinya baik PIP, baik tenaga guru, baik itu metode proses ajar mengajar, juga berkaitan dengan kurikulum, juga berkaitan dengan siswa, juga berkaitan dengan tadi infrastruktur pendidikan termasuk sekolah. Itu semua di mana kita bisa mengecek itu? Di Dapodik. Di Dapodik kan semuanya ada di Dapodik, data pokok pendidikan. Nah, di Dapodik itu kuncinya di mana kita? Di operator. Di operator. Jadi Bapak Ibu guru, kepala sekolah maupun yang mewakili sekolah, hari ini kita di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu mempunyai suatu alat yang sangat efektif dan sangat baik yang bisa menghubungkan sekolah dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan secara langsung, yaitu melalui Dapodik. Dapodik itu alat yang menghubungkan komponen-komponen tadi, baik itu siswa, baik itu guru, baik itu metode proses ajar mengajar, baik itu infrastruktur yang mendukung proses pendidikan kita, semuanya ada di Dapodik. Persoalannya adalah apakah kita memanfaatkan alat ini sebaik dan semaksimal mungkin atau tidak. Nah, ini yang seringkali jadi hal. Karena saya tahu banyak sekali yang belum paham Dapodik ini. Kemarin kami saya dari sini sejak hari Rabu. Kami di Maumere, dari undang juga saya minta juga dari Kemdikbud datang dari Direktorat
SMP, Direktorat SMP untuk penjelasan tentang dana BOS, pengelolaan dana BOS untuk semua guru-guru kepala sekolah atau yang mau kepala sekolah kebanyakan. Setelah acara selesai, mereka WA dari WA saya mau terima kasih kalau bahas mobil, terima kasih penggalang, terima kasih banyak. Kami baru mengerti sekarang. Itu kenapa? Justru seharusnya itu baru mengerti bahwa manfaat daripada dapodik ini. Karena ada juga kepala sekolah, ini fakta ya, kepala sekolah yang dia kemarin datang juga, dia 2 tahun sebelumnya kami ada pertemuan di kantor dinas di Sika. Jadi waktu itu pertemuan seperti ini, pembagian PIP, dia juga hadir, tapi dia hadir datang untuk ngobrol-ngobrolin saya. Karena dia tahu gitu, semua ini dapat, dia bilang, kenapa semua ini dapat, sekolah saya tidak dapat. Terus sudah nanti kita dengar di malam-malam. Kemudian saya minta ini baby staff saya, kemudian mau cek dulu di dapur ini. Ternyata dapur ini kosong. Sebenarnya sudah marah-marah sih. Dia tidak paham. Kemarin dia datang lagi, dia bilang, waduh Bapak terima kasih Pak. Sekarang saya sudah paham. Mau dapur itu kita harus urus benar-benar. Tapi sekarang saya sudah pindah sekolah. Dia kepala sekolah di tempat yang lain. Nah ini dan banyak, saya tahu banyak. Tahu ada dapodik, tapi belum tahu kalau pentingnya dapodik itu untuk pendidikan. Sebagai alat penghubung, alat yang ya kalau mau bilang apa, nyawa dari pendidikan, sistem pendidikan kita di sekolah itu ada di dapodik. Bapak Ibu guru punya semua urusan, termasuk kalau Bapak Ibu guru punya kenaikan pangkat tidak diisi oleh operator, tidak bisa. PPG biar lulus, tidak diisi, tidak akan dapat, tidak diakui. Jadi, Bapak Ibu guru sekalian, dapodik itu penting dan operator itu ada kuncinya. Ada operator guru yang operator tidak sih? Atau ada operator? Ada. Betul tidak saya omong? Betul. Kalau operator kayak ibu operator juga guru kan? Juga guru di sekolah. Dari sekolah mana? SMA negeri? Oh di sini tuan rumah. Ada lagi tidak? Ada. Ibu juga guru juga? Iya, merangkap operator. Merangkap operator. Syukur dari guru merangkap operator. Banyak terjadi operator lepasan. Dia operator dia jadi apa, by order, by project. Jadi sesuai dengan yang ketika perlu kita panggil dia untuk isi. Syukur kalau dia bertanggung jawab. Kalau tidak, ada juga satu operator kerja di satu kecamatan. Kalau di situ ada SD, SMP, SMA dia kerja sekali. Jadi operator mengangkat balik. Nah, ini kan hal yang kemudian menjadi kenal. Hari ini tidak ada lagi istilah kita bawa proposal, Bapak tolong perjuangkan kami ini proposal. Tidak lagi. Ini baru kita tahu sebenarnya. Beliau kan tahu. Nanti kalau misalnya tidak percaya tanya beliau. Tidak ada lagi pakai proposal. Semuanya itu isi di dapodik. Tadi baru kami dijawab. Ada guru yang Bapak kami dapat proyek perpustakaan, dan ternyata ini tidak ada. Kenapa? Karena waktu itu kami isi untuk melengkapi waktu akreditasi. Sedang kebalikan, jangan jadi penyakit kena kamu. Jadi seringkali juga guru-guru ini kan pada guru kan karena akreditasi, itu perintah operator kalau isi semua yang baik. Tidak ada WC, tulis ada WC. Tidak ada perpustakaan, tulis ada perpustakaan. Terus waktu ini pas mau usulkan tidak bisa karena sudah ada semua.
atau ya ada tambahan tidak ada RKB. Nah, Dapodik itu, ibu bapak guru sekalian, ujian apa? Dia harus valid, akurat, sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya atau real. Dan yang kedua, dia apa? Operator. Harus apa yang kedua? Yang pertama dia harus valid, yang kedua harus ibu operator harus apa? Up to date. Tapi itu harus up to date. Sehingga jangan sampai ada PIP, dapat PIP, anaknya sudah hilang dari sekolah itu. Atau banyak sekali alasan kalau tidak update. Itu tadi, karena kepentingan akreditasi, kita semua betul-betul lupa waktu cut off, lupa. Betul ya ibu operator, betul ya? Kan mereka kan menjalankan perintah kepala sekolah. Nah itu kan, itu memanipulasi itu merugikan kita. Sekarang tidak ada lagi akreditasi A, B, tidak ada lagi. Semua akreditasi dan tidak terakreditasi. Cuma itu aja. Jadi tidak perlu harus kejar akreditasi, tidak lagi. Jadi ibu bapak guru sekalian, saya mau sampaikan ini supaya kita semua paham ini. Supaya kita semua paham dan terpaham bahwa kita punya kesempatan untuk mengajukan hal-hal yang berkaitan dengan pembiayaan pendidikan itu. Kalau kita memanfaatkan Dapodik ini dengan maksimal, kami bisa omong, Bapak Ibu kasih proposal terus kami ada pikir nanti tolong perjuangkan. Tapi kalau tidak disediakan Dapodik, kami dianggap penipu. Kenapa? Karena kementerian nanti lihat lagi di Dapodiknya ada tidak. Nanti dianggap ini Pak Andreas ini karang-karang ini, sekolahnya tidak perlu. Nah, yang harus dilakukan itu adalah Bapak Ibu isi di Dapodik, nanti diminta ini ada Mr. Dedi ini, tolong kasih tahu di rapat di Musrembang Kabupaten, tolong omongkan punya urusan juga, tolong kasih tahu. Ini usulan kami supaya di Musrembang dibicarakan. Nanti setelah di Musrembang diisi di usulan DAP melalui Krisna, di aplikasi Krisna kan namanya, aplikasi Krisna ke Bappenas. Pengusulan itu di aplikasi Krisna itu, nah baru turun ada survei kalau yang berkaitan dengan fisik itu ada dari dinas Sinar Pendidikan atau PKO atau namanya PPO, Dinas Pendidikan PPO dan PUPR turun lihat benar tidak yang diisi itu. Kalau betul ya, kemudian dari saya kalau misalnya ada hal-hal itu terus proposal, nanti pas menjelang selesai itu pengusulan kasih saya satu list saja. Itu saya proposal satu daftar dari Manggarai Timur nih mana. Kan kita naik ke Pak Marsil. Yang mana yang perlu prioritas, mana yang perlu prioritas. Sehingga ketika saya datang ke rapat yang nanti Pak Menteri tolong minta dapil saya ada Kabupaten Manggarai Timur ini. Tapi Dapodik itu harus keluar dengan benar. Tidak perlu bawa proposal bikin berat bagasi nanti. Karena memang kalau Dapodik kalau kasih proposal tapi tidak ada tidak diisi, percuma. Kami nanti malah dianggap bohong. Jadi ya Bapak Ibu guru harus paham ini, harus paham. Mudah-mudahan sudah paham semua. Mudah-mudahan saya ngomongin ini Bapak Ibu guru. Tapi yang saya tahu kemarin saya mulai dari mobil, waktu saya omongin di mobil saya pikir mereka kalau paling banyak omong kan kalau
Kadang-kadang mereka lebih banyak omong daripada saya. Tapi ternyata banyak juga yang belum paham. Tadi diingatkan juga gitu. Kalau ada yang bisa bilang, kami yang dapat tapi kan yang kami belum siap. Karena kemarin itu kami isi yang mobilitasi. Jadi, hati-hati, jangan kamu paksakan itu. Nanti kamu mau kena. Kalau ada pemeriksaan, nanti kena. Betul tidak Pak Kabut? Ada juga yang ini kayak misalnya, tapi ya betul pendidikan perpustakaan, tapi di kabupaten lain. Usulnya dapat, tapi tidak bisa eksekusi di kabupaten lain di timur. Akhirnya kita geserkan ke Ngada. Tamat dari tahun ini sudah ini perpustakaan diresmikan. Itu 2 tahun lalu. Tahun ini kita mulai pembangunan di perpustakaan di sini ya. Dari usulan tahun lalu. Di tahun depan itu kita punya perpustakaan di Kabupaten Manggarai Timur. Jadi itulah Ibu Bapak Guru hal yang berkaitan dengan pentingnya Dapodik, termasuk PIP ini. PIP ini kan data semua informasi itu kita dapat dari Dapodik. Jadi usulan dari teman-teman nanti Benny jelaskan lagi mengenai teknis soal bagaimana memperoleh. Jadi nanti kalau usulkan dalam bentuk Excel yang dari Dapodik, tanya ke yang paling itu adalah ke operator. Dan juga karena di Dapodik itu kan ada kategori yang layak, yang tidak layak. Jadi kalau tadi ada bilang semua layak, memang ya hampir semua pasti layak. Tapi kalau PNS, anak PNS, TNI, Polri pasti masuk kategori tidak layak. Anak anggota DPRD juga tidak layak lah. Anak anggota DPRD masih usulkan PIP. Kenapa? Di situ juga ada kriteria berkaitan menyangkut pekerjaan orang tua dan penghasilannya, penghasilan orang tua. Juga minta semua operator itu jangan ya asal isi. Bisa jadi operator kalau dia mau supaya anak bapak ibu tidak dapat, dia isi aja penghasilan 7 juta. Pekerjaan swasta. Ya kalau swasta ya semua juga swasta. Mulai dari tukang beca sampai Erick Thohir, Sandiaga Uno juga swasta. Ya mereka juga swasta gitu. Kalau memang petani tulis petani, tukang ojek tulis tukang ojek. Penghasilan di bawah 5 juta, jadi bisa dapat. Kalau penghasilan di atas 5 juta pasti. Kalau kategori ketiga itu dia mungkin layak, tapi potensi untuk ditolak. Jadi Bu Bapak Guru nanti juga bantu juga untuk supaya orang-orang tua itu tahu. Karena banyak itu bertanya kan, dan kita ingin banyak dapat maksimal itu. Dan orang tua, kenapa anak kami tidak dapat? Gitu. Cuma mereka aja yang dapat. Contoh ibu nanti pergi ke sekolah cek lagi itu, minta operatornya cek, jangan sampai ada data yang salah. Kalau dia layak, tapi ada data yang salah, nama orang tua salah, nama orang tua ditulis salah, Medi ditulis Medo, ya salah, harus ditolak. Contoh, misalnya NISN-nya berapa angka? Berapa? 10 digit. Kalau hanya tertulis 9 atau 11, salah, pasti ditolak. Jadi harus benar-benar kuncinya itu adalah valid, akurat dan update. Data Dapodik itu dikelola benar-benar dan operator. Saya tahu juga bahwa ya kita semua ya ibu mungkin orang-orang tua ini mungkin ya bukan zaman kita lagi harus urus ini ya. Ibu itu saya yakin ibu tahu, tapi kalau suruh urus